Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Paradisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen, kelas P2KB semester 6 dengan nomor NIM 17612011923. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dari buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan yang ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Hamdani SE, MM, MAK. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, etika dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos, dalam bentuk jamaknya yaitu taeta yang berarti adat istiadat dan kebudayaan. Kemudian, komponen budaya organisasi mencangkup nilai dan keyakinan. Nilai atau value sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian keyakinan atau belief. Keyakinan berbicara tentang bagaimana seharusnya bekerja dalam organisasi. Yang B, pertimbangan etika dalam perilaku organisasi. Pertimbangan etika dapat menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer harus mempertimbangkan etika. Kemudian yang C, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Jadi, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendekatan manfaat. Pendekatan manfaat berkembang pada abad ke-19. Pertama kali pendekatan manfaat dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Ia berpendapat bahwa perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasari pada nilai manfaat yang lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua, pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarahkan kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Pendekatan hak-hak moral adalah pendekatan etika yang memandang bahwa keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang terakhir adalah pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesejahteraan, dan tidak memihak. Yang D. Selanjutnya yang D, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial lahir dari kesadaran moral individu dan organisasi dalam sebuah tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan. Tanggung jawab sosial atau social responsibility secara formal didefinisikan sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. E. Manusia dan rasionalitas. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap keputusan manusia selalu mempertimbangkan aspek rasionalitas. Dalam artian, manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai utilitasnya atau nilai manfaat. Selanjutnya yang F, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang perilaku organisasi, sebab perilaku menjadi rujukan dan panduan untuk meningkatkan peran etika dalam organisasi, terutama pada saat pengambilan keputusan. Sehingga perilaku tidak etis dalam pengambilan keputusan dapat dihindari. Selanjutnya, yang G, permasalahan terkait dengan etika bisnis dan penyelesaiannya. Secara umum,
Permasalahan yang sering dijumpai dalam praktik bisnis adalah etika dan tanggung jawab perusahaan. Masalah yang terkait dengan etika dan tanggung jawab perusahaan tersebut diantaranya: A. Ditemui tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat, seperti pembuangan limbah pabrik, pembelian ladang perusahaan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, dan penghindaran pembayaran. Yang B, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Insider trading adalah suatu tindakan bisnis dengan cara melibatkan orang lain dalam mengetahui informasi secara lebih kompleks dan cepat. Yang C, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Yang D, melakukan PHK atau pemutus hubungan kerja secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan memberikan pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang E, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan sangat kecil. F, ditemukan perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau UMR, upah minimum regional. Yang G, masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Dan solusi dan penyelesaian masalah secara umum terkait dengan pelanggaran etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan diantaranya: 1. Membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi dengan persoalan etika bisnis di setiap perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai salah satu driving force dalam mempercepat pembentukan masyarakat bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, membangun suatu konsep masyarakat madani. Apa sih masyarakat madani? Masyarakat madani menurut Dede Rosadi dalam Irhan Fahmi 2012, yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah masyarakat dengan sistem sosial yang subur dan disadarkan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilitasan masyarakat. Yang terakhir dalam bab ini adalah rangkuman. Jadi, etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima untuk dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Oleh karenanya, etika memiliki pertalian erat dengan nilai-nilai budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.